Selanjutnya, jenis atau macam yang ketiga adalah himpunan di dalam himpunan. Ada himpunan di dalam himpunan atau disebut himpunan bagian, atau pada literatur lain disebut sebagai subset ya. Itu definisinya, jika kita punya dua himpunan, misalkan A dan B, himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap elemen atau anggota yang berada di himpunan A itu juga merupakan elemen anggota dari himpunan B. Nah, notasinya seperti ada huruf C ya, tetapi pendek begitu. A subset B, atau A himpunan bagian dari B, atau A di dalam B. A subset B atau A himpunan bagian dari B jika dan hanya jika untuk setiap X anggota A maka X juga anggota B. Itu simbolnya bisa ditulis seperti itu. A himpunan bagian B jika dan hanya jika ini seperti A terbalik, itu dibaca sebagai untuk setiap ya, untuk setiap X elemen A maka X elemen B. Sebaliknya, A disebut bukan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika ada X anggota A dan X bukan anggota B. Simbolnya C-nya dicoret ya. A bukan himpunan bagian B jika dan hanya jika itu seperti huruf E dibalik, itu bisa dibaca ada atau terdapat ya. Terdapat atau ada X di A atau elemen A dan X-nya itu bukan anggota B. Nah, contohnya ini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, 4, 5, 6, C 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita temukan kalau A ini adalah himpunan bagian dari B. Untuk setiap elemen di A atau X di A, X-nya itu juga merupakan anggota dari himpunan B. Sedangkan A ini bukan himpunan bagian dari C karena ada atau terdapat satu ya, anggotanya A, satunya itu tidak atau bukan anggota di B. Jenis atau macam yang keempat, himpunan bagian sejati. Tadi sebelumnya himpunan bagian saja, ini ada himpunan bagian sejati ya, ada di tambahannya sejati atau proper subset ya, nanti istilah lainnya. Definisinya ya, misalkan ada dua himpunan A dan B. A disebut sebagai himpunan bagian sejati dari B atau proper subset B apabila A himpunan bagian B dan B bukan himpunan bagian dari A ya. Artinya kalau bukan himpunan bagian dari A, ada anggota B yang bukan anggota A. Ini contohnya, ada tiga himpunan A, B, C. A itu himpunan semua X, X huruf dalam alfabet Inggris. B himpunan semua X, X huruf vokal dalam alfabet Inggris. Dan C himpunan semua X, X huruf konsonan dalam alfabet Inggris. Di sini kita bisa mengetahui bahwa A itu B itu subset atau himpunan bagian dari A. Demikian juga C himpunan bagian dari A. Ya. Tetapi kita
di sini mengetahui bahwa C itu A tidak subset B dan A juga tidak subset C, atau A subset C subset A tetapi A bukan subset C, B subset A tetapi A bukan subset B. Nah, sehingga dikatakan bahwa A adalah B himpunan bagian sejati dari A dan C juga himpunan sejati dari A, ya. B himpunan bagian sejati dari A dan C juga himpunan bagian sejati dari A. Karena di sini kita menemukan ada anggota A yang bukan anggota B, yaitu huruf-huruf konsonannya, dan ada anggota A yang bukan anggota C, yaitu huruf-huruf vokal yang berada di A. Sehingga di sini ada istilah bahwa himpunan A ini merupakan himpunan semesta. Nah, ini menjadi bahasan selanjutnya. Apakah itu himpunan semesta? Ya. Himpunan semesta dalam hal ini, ya, dalam sembarang diskusinya ini adalah himpunan yang anggotanya adalah keseluruhan anggota yang dianggap menjadi elemen sembarang himpunan. Jadi himpunan semesta itu anggotanya menjadi bahan pembicaraan yang sedang didiskusikan atau dibicarakan, sehingga di sini himpunan dari anggota dari semua himpunan yang dibicarakan itu semuanya ada di himpunan semestanya. Nah, himpunan semesta ini biasanya dilambangkan dengan S. Nah, berbicara dengan ini kemudian ada teorema. Nah, jika kita mempunyai A sebagai suatu himpunan, ya, terkait dengan himpunan bagian tadi, maka A itu himpunan bagian dari A sendiri. Kita buktikan bahwa A itu subset A sendiri. Nah, karena A adalah suatu himpunan, maka elemen anggota dari himpunan A ini akan menjadi elemen dari dirinya sendiri, ya. Jadi semua yang ada di A itu pasti ada di A juga, atau bisa ditulis A himpunan bagian dari A. Selanjutnya terdapat teorema bahwa himpunan yang tidak memiliki elemen atau himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan. Buktinya, misalkan itu, ya, O dicoret, ya, itu merupakan himpunan kosong, dan A itu merupakan sembarang himpunannya, ya. Jadi ada himpunan kosong, ya. Kemudian ada sembarang himpunan, kita beri nama A sembarang, ya. Nah, andaikan, ya, himpunan kosong itu bukan himpunan bagian dari A, ya, kita buktikan pakai pengandian, ya. Jadi andaikan himpunan kosong bukan himpunan bagian dari A, ya, ini kan tidak seperti teorema, ya. Teoremanya himpunan bagiannya. Nah, sekarang kita andaikan bukan himpunan bagiannya, maka kita nanti akan memperoleh kontradiksi, ya, sehingga bisa membuktikan bahwa himpunan kosong adalah himpunan bagian dari A. Seperti ini. Karena himpunan kosong bukan himpunan bagian dari A, sesuai dengan definisi tadi, kalau bukan himpunan bagian dari A, maka ada elemen di himpunan kosong yang bukan elemen A, ya. Ada
elemen di himpunan kosong yang bukan elemen A. Maka hal ini ketemu kontradiksi. Tadi ya, definisinya himpunan kosong itu kan tidak memiliki anggota. Nah, di sini kita temukan bahwa di sini ada elemen di himpunan kosong yang bukan elemen di A. Padahal definisi himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. Maka di sini terdapat kontradiksi. Yang benar adalah sebaliknya ya. Kalau tadi kita andaikan ternyata salah, maka yang benar adalah sebaliknya. Himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari A. Jadi himpunan yang tidak memiliki himpunan yang tidak memiliki elemen atau himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan. Tadi kan A itu sembarang himpunan yang dimisalkan atau diambil. Dari beberapa pembicaraan tadi kita memperoleh kesimpulan tentang himpunan kosong, yaitu paling banyak ada satu himpunan tanpa elemen, atau paling banyak satu himpunan kosong. Paling banyak terdapat hanya satu ya, sudah hanya terdapat satu ya, atau hanya terdapat satu himpunan kosong begitu. Ya, kenapa? Ya, kita buktikan. Misalnya kita memiliki dua himpunan kosong. Ya, tadi kan membuktikannya paling banyak itu satu. Ini misalkan ada dua. Misalkan ada himpunan kosong pertama dan himpunan kosong yang kedua. Kita menggunakan teorema bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan tadi ya, yang sebelumnya kita bicarakan. Nah, maka kita memperoleh kesimpulan bahwa karena dia merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan ya, ada himpunan kosong pertama, ada himpunan kosong kedua, maka kita peroleh himpunan kosong yang pertama itu subset dari himpunan kosong yang kedua, dan himpunan kosong yang kedua itu subset dari himpunan kosong yang pertama. Ini konsekuensi dari teorema sebelumnya. Nah, karena saling subset, himpunan pertama subset himpunan kedua subset himpunan pertama, akan berakibat kedua himpunan itu sama, sehingga mau tidak mau ya hanya ada satu himpunan kosong. Paling banyak satu himpunan kosong, paling banyak ada satu himpunan kosong. Kalau ada yang kedua tadi itu sama ya, maka hanya ada satu himpunan kosong. Berikut contoh soal dari himpunan bagian. Ini himpunan bagian, tetapi himpunannya adalah himpunan tak berhingga, yaitu himpunan dari bilangan genap ya. Contohnya himpunan bilangan kelipatan 4 merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan genap. Bagaimana cara membuktikannya? Jadi di sini kita membuat notasi pembentuk himpunan dari bilangan kelipatan 4, himpunan bilangan kelipatan 4, dan juga himpunan dari bilangan genap. Untuk himpunan bilangan kelipatan 4 kita misalkan sebagai P, yaitu himpunan semua X, di mana X adalah 4N dengan N bilangan bulat, dan himpunan bilangan genap sebagai H, yaitu himpunan semua Y, di mana Y sama dengan 2M, M-nya bilangan bulat. Akan ditunjukkan bahwa
P himpunan bagian dari H. Artinya untuk setiap X di P, maka nanti X harus berada di H. Kita ambil sembarang X elemen P, ya, X anggota himpunan bilangan kelipatan 4, sehingga bisa dinyatakan sebagai 4 kali K, K-nya bilangan bulat, ya, himpunan bilangan 4. Kita ambil sembarang anggotanya X kita nyatakan sebagai 4K dengan K bilangan bulat. Maka 4K ini bisa dinyatakan sebagai 2 kali 2K, ya, 2 kali 2K. Dan 2K ini bisa kita misalkan sebagai L, sehingga 4K sama dengan 2L. L-nya adalah anggota bilangan bulat, ya. Sehingga X merupakan bilangan kelipatan 2 karena menjadi, ya, itu 2L, ya, 2L, L-nya bilangan bulat. Jadi di sini X adalah bilangan genap, ya. Sehingga setiap kali kita mengambil X di himpunan bilangan kelipatan 4, kita akan mendapatkan X sebagai bilangan genap. Sehingga untuk setiap X di P himpunan bilangan kelipatan 4, maka X juga berada di himpunan bilangan genap atau H, artinya P subset H. Sehingga demikian dari pembuktian himpunan tak berhingga sebagai subset atau himpunan bagian dari himpunan tak berhingga yang lainnya. Contohnya di sini himpunan bilangan kelipatan 4 merupakan himpunan bagian himpunan bilangan genap.